Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat azan maghrib tiba. Kami bersegera sholat di sebuah masjid yang dikenal dengan tempat mangkalnya aktivitas Islam yang mempunyai kesungguhan dalam beribadah. Di sana tampak beberapa pemuda yang berpakaian khas Islam sedang menantikan waktu sholat. Kemudian azan berkumandang dan qomat pun segera diperdengarkan sesudah sholat sunnah. Hal yang menarik adalah begitu sungguh-sungguhnya keinginan imam muda untuk merapikan shaf. Tanda hitam di dahinya, bekas tanda sujud, membuat kami segan. Namun tatkala upaya merapikan shaf dikatakan dengan kata-kata yang agak ketus tanpa senyuman. Shaf, rapikan shafnya. Suasana sholat tiba-tiba menjadi tegang karena suara lantang dan keras itu. Karuan saja, pada waktu sholat menjadi sulit khusyuk. Betapapun bacaan sang imam begitu bagus karena terbayang teguran yang keras tadi. Seusai sholat, beberapa jamaah sholat tadi tidak kuasa menahan lisan untuk saling bertukar ketegangan yang akhirnya disimpulkan mereka enggan untuk sholat di tempat itu lagi. Pada saat yang lain, sewaktu kami berjalan-jalan di Perth, sebuah negara bagian di Australia, tibalah kami di sebuah taman. Sungguh mengherankan karena hampir setiap hari berjumpa dengan penduduk asli. Mereka tersenyum dengan sangat ramah dan menyapa, "Good morning, sir," atau sapa dengan tradisinya. Yang semuanya itu dilakukan dengan wajah cerah dan kesopanan. Kami berupaya menjawab sebisanya untuk menutupi kekagetan dan kekaguman. Ini negara yang sering kita sebut negara kaum kafir. Dua keadaan ini disampaikan tidak untuk meremehkan siapapun, tetapi untuk mengevaluasi kita. Ternyata luasnya ilmu, kekuatan ibadah, tingginya kedudukan tidak ada artinya jikalau kita kehilangan perilaku standar yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga mudah sekali menontonkan kewibawaan dakwah itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan berinteraksi dengan sesama ini. Bagaimana kalau kita menyebutnya dengan 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita harus meneliti relung hati kita. Jikalau kita tersenyum dengan wajah jernih, kita rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus rasanya lebih enak didengar daripada dengan wajah bengis dan ketus. Senyuman menambah manisnya wajah walaupun berkulit sangat gelap dan tua keriput. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang senang tersenyum untuk orang lain? Mengapa kita berat untuk tersenyum? Bahkan dengan orang yang terdekat sekalipun. Padahal Rasulullah SAW yang mulia tidaklah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan wajah yang jernih dan senyum yang tulus. Mengapa kita begitu enggan tersenyum pada orang tua, guru, dan orang-orang yang berada di sekitar kita? S yang kedua adalah salam. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, rasanya suasana menjadi cair. Tiba-tiba kita merasa bersaudara. Kita dengan terburu-buru ingin menjawabnya. Di situ ada nuansa tersendiri. Pertanyaannya, mengapa kita begitu enggan untuk lebih dulu mengucapkan salam, padahal tidak ada resiko apapun? Kita tahu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang pergi ke pasar khusus untuk menebarkan salam. Negara kita mayoritas umat Islam, tetapi mengapa kita untuk mendahului mengucapkan salam begitu enggan? Adakah yang salah dalam diri kita? Kalau S yang ketiga adalah sapa.
Mari kita teliti diri kita. Kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain, rasanya suasana jadi akrab dan hangat. Tetapi kalau kita lihat di masjid, meski duduk seorang jamaah di sebelah kita, toh nyaris kita jarang menyapanya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama sholat, satu saf, bahkan berdampingan. Mengapa kita enggan menyapa? Mengapa harus ketus dan keras? Tidakkah kita menyapa getaran kemuliaan yang hadir bersamaan dengan sapaan kita? Nah, S yang keempat adalah sopan. Kita selalu terpana dengan orang yang sopan ketika duduk, ketika lewat di depan orang tua, kita pun menghormatinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang sopan ketika duduk berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua? Sering kita tidak mengukur tingkat kesopanan kita. Bahkan kita sering mengorbankannya hanya karena pegal kaki dengan berselonjor misalnya ya. Lalu kita relakan orang yang di depan kita teremehkan. Patut kiranya kita bertanya pada diri kita, apakah kita orang yang memiliki etika kesopanan atau tidak ya. S yang kelima adalah santun. Kita pun bertecak kagum melihat orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di angkutan umum, di jalanan, atau sedang dalam antrian demi kebaikan orang lain. Memang orang mengalah memberikan haknya untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan. Ini adalah sebuah pesan tersendiri. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana kesantunan yang kita miliki? Sejauh mana hak kita telah dinikmati oleh orang lain dan untuk itu kita turut berbahagia? Sejauh mana kelapang dadaan diri kita, sifat pemaaf ataupun kesungguhan kita untuk membalas kebaikan orang yang kurang baik? Saudara-saudaraku, Islam sudah banyak disampaikan oleh aneka teori dan dalil, begitu agung dan indah. Yang dibutuhkan sekarang adalah mana pribadi-pribadi yang indah dan agung itu. Yuk, kita jadikan diri kita sebagai bukti keindahan Islam, walau secara sederhana. Alangkah indahnya wajah yang jernih, ceria, senyum yang tulus dan ikhlas, membahagiakan siapapun. Betapa nyamannya suasana saat salam hangat ditebar, saling mendoakan, menyapa dengan ramah, lembut, dan penuh perhatian. Alangkah agungnya pribadi kita jika penampilan kita selalu penuh perhatian. Alangkah agungnya pribadi kita jika penampilan kita selalu sopan dengan siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Betapa nikmatnya dipandang jika pribadi kita santun, mau mendahulukan orang lain, rela mengalah dan memberikan haknya, lapang dada, pemaaf yang tulus, dan ingin membalas keburukan dengan kebaikan serta kemuliaan. Saudaraku, insya Allah, andai diri kita sudah berjuang untuk berperilaku 5S ini, semoga kita termasuk dalam golongan mujahidin dan mujahidah yang akan mengorbankan kemuliaan Islam sebagaimana dicita-citakan Rasulullah SAW. Innama bu'itsu yutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.